اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya akan menyampaikan beberapa kisah tentang kasih sayang serta kedermawanan dan kemurahan hati
Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis bahwa anugerah dari beliau bagaikan sebuah lautan yang tak bertepi, dan tangan beliau bagaikan awan yang menghujani mutiara, yakni awan yang mencurahkan permata. Ia terus tercurah dan terus memberikan kesegaran, dan rangkaian ini semakin bertambah deras pada bulan Ramadan, di mana beliau alaihissalam senantiasa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan cara-cara yang tersembunyi dan rahasia. Dan beliau tidak pernah ragu untuk memberikan barang yang paling berharga sekalipun kepada orang lain. Keadaan ini dijumpai pada seluruh bagian kehidupan beliau. Hal ini pun tampak jelas dalam kemuliaan beliau sebelum masa pendakwaan dan pengutusan beliau alaihissalam. Sebagaimana Mia Ghafara Sahib Abdul Ghafar Kashmiri ketika menyebutkan ihsan, kebaikan dan kemurahan hati Hadrat Masih Maud alaihissalam, menyampaikan pernyataannya bahwa ketika saya menikah, Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan kepada saya 2 perhiasan berharga sebagai bantuan. Ini terjadi sebelum masa pengutusan beliau, ketika beliau menjalani kehidupan sebagai orang yang mengasingkan diri. Hadrat Syekh Sahib menulis bahwa ini bukan satu-satunya contoh. Ada banyak sekali peristiwa seperti ini. Tidak pernah terjadi satu kesempatan pun di mana seseorang meminta sesuatu kepada beliau, lalu beliau tidak memberikannya. Atau beliau merasakan seseorang tengah membutuhkan, lalu tidak menolongnya, tanpa orang itu meminta atau mengajukan permohonan. Beliau adalah sosok penderma yang luar biasa. Yang terhormat Ibunda Bashir Sahib Bhatti menyampaikan bahwa pada suatu kesempatan, ketika pernikahan Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Mirza Mahmud Ahmad berlangsung, seorang mirasi atau penyanyi wanita atau pemain musik tradisional datang ke rumah Huzur alaihissalam dengan membawa gendang dan mulai memainkannya dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu. Karena ini adalah momen pernikahan, dan itu memang merupakan adat yang umum di sana. Ketika Huzur mendengar suara gendang itu, beliau segera memberikan perhatian ke arah tersebut dan bersabda, katakan padanya agar tidak memainkannya, supaya dihentikan, dan apapun yang ia minta, hendaknya diberikan kepadanya. Maka kepadanya diberikan 4 hingga 5 rupis. Kemudian si wanita itu berkata bahwa bulan musim dingin telah tiba, dan saya merasa kedinginan. Lalu beliau pun menyuruh memberikan sebuah selimut kepadanya. Namun gendang itu tetap beliau hentikan. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyampaikan bahwa hal pertama yang harus diingat dengan baik adalah bahwa beliau alaihissalam tidak memiliki kegemaran terhadap pakaian khusus jenis apapun. Pada beberapa tahun terakhir masa hidupnya, beliau alaihissalam banyak menerima pakaian sederhana yang sudah jadi sebagai hadiah, terutama jas, sadri, piyama, dan baju kamis dan sebagainya yang seringkali dibawa oleh Syekh Rahmatullah Sahib Lahori sebagai persembahan setiap kali Idul Adha. Itulah yang biasa beliau kenakan. Namun selain itu, terkadang beliau juga memesan pembuatan pakaian sendiri. Adapun sorban, beliau sering membelinya sendiri dan memakainya. Sebagaimana pakaian dibuat dan digunakan, demikian pula pakaian itu terus-menerus habis terpakai. Artinya, setiap saat orang-orang memintanya sebagai tabarruk. Terkadang, keadaan sampai pada titik di mana beliau menghadiahkan sehelai pakaian sebagai tabarruk, sehingga pakaian lain harus segera dipesan dan langsung dikenakan saat itu juga. Dan sebagian orang yang cerdik pun melakukan cara seperti ini. Misalnya, mereka mengirimkan pakaian mereka sendiri dan sekaligus menyampaikan permohonan agar Huzur berkenan menghadiahkan pakaian beliau yang sudah pernah dipakai sebagai tabarruk. Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib menulis bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda kepadanya, dahulu saya memiliki sebuah hamail, yakni Al-Quran kecil yang digantungkan di leher, sebuah Al-Quran syarif yang kecil dengan tulisan yang sangat jelas, dan saya sangat menyukainya. Namun ketika seseorang memintanya, saya pun memberikannya agar permintaan itu tidak ditolak. Hadrat Quraisy Syekh Muhammad Sahib yang bertugas sebagai pengantar surat di kantor pos dan merupakan penduduk Qadian berkata, suatu ketika saya datang menghadap Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan membawa banyak money order untuk didistribusikan. Dan setelah menyerahkan uang-uang tersebut kepada Huzur untuk dibagikan, saya pun melanjutkan pekerjaan pengantaran ke seluruh kota. Ketika sekitar pukul 4 saya kembali ke kantor pos dan mulai menyerahkan money order yang telah terdistribusi kepada kepala kantor pos. Setelah dilakukan
penghitungan, ternyata diketahui bahwa saya telah keliru membagikan 6 rupis lebih di suatu tempat. Kekhawatiran besar pun timbul karena jumlah uang yang telah didistribusikan kepada Huzur adalah jumlah yang sangat besar, sehingga kepala kantor pos yang bernama Allah Dita, yang merupakan seorang non-Ahmadi yang fanatik, berkata, "Lebih baik kamu pergi dan menanyakannya kepada Mirza Sahib." Hati saya sebenarnya tidak ingin pernah pergi lagi dan merepotkan Huzur, namun atas desakannya yang berulang kali, saya pun menghadap Huzur dan berkata, "Huzur, hari ini saya telah keliru membagikan 6 rupis lebih di suatu tempat." Huzur bersabda, "Mia, saya sama sekali tidak tahu berapa jumlah uang yang telah diterima. Dan saya pun kini telah membelanjakan sebagiannya, yakni telah diberikan kepada orang-orang. Namun tidak mengapa, Anda adalah orang yang membutuhkan, saya akan memberikan uang ini kepada Anda. Tetapi ke depannya, bekerjalah dengan lebih hati-hati, karena Anda adalah orang yang kurang mampu." Dari peristiwa ini tampaklah akhlak yang mulia, kedermawanan, dan kepedulian Huzur terhadap kaum fakir miskin. Hadrat Mir Mahdi Hussein Sahib menceritakan bahwa suatu ketika Maulwi Muhammad Ahsan Sahib meminta kepada saya sebuah naskah Chashmai Masih. Saya berkata, Hadrat Sahib telah bersabda bahwa sejumlah naskah harus tersedia di kantor karena terkadang pemerintah memintanya, yakni meminta naskah-naskah buku yang telah diterbitkan. Oleh karena itu, kini tidak ada naskah terlebih yang dapat diberikan kepada Anda. Anda dapat mengambilnya setelah mendapat izin dari Hadrat Sahib. Maka Maulwi Sahib pun menulis surat kepada Huzur yang isinya kurang lebih adalah, di kantor hanya tersisa 20 naskah Chashmai Masihi dan saya membutuhkan 1 naskah. Jika tidak keberatan, mohon kiranya 1 naskah diberikan kepada saya. Huzur alaihissalam bersabda, "Ambillah 1 naskah," dan beliau pun menuliskan catatannya di surat itu, lalu menandatanganinya. Di sini terungkap pula kejujuran para sahabat, bagaimana mereka menyampaikan dengan terus terang bahwa tersisa sekian naskah dan ia membutuhkannya, dan bahwa kantor berkata demikian. Namun jika berkenan kiranya dapat diberikan. Itulah kejujuran mereka. Dan di sini pula tampak nyata kemurahan hati beliau, bahwa meskipun naskah-naskah itu disimpan sebagai cadangan karena sewaktu-waktu mungkin diperlukan, namun beliau tidak menolak permohonan si peminta. Hadrat Akdas terkadang dikunjungi oleh Pandit Mohan Lal, yang pada masa itu adalah seorang pemuda cerdas yang datang membawa sepucuk surat atau semacamnya dari Lekhram Sahib. Karena Mohan Lal memiliki hubungan lama dengan keluarga Hadrat Akdas, maka Hadrat Akdas alaihissalam pun tidak pernah membiarkan Pandit Mohan Lal Sahib pun datang dengan tangan kosong setiap kali ia berkunjung. Beliau selalu memberikan sesuatu sebagai hadiah, berupa buah-buahan atau gula yang pada masa itu datang dalam kualitas sangat istimewa dan merupakan hadiah yang sangat berharga. Pandit Mohan Lal yang menurut Syekh Yaqub Ali Sahib memiliki hubungan persahabatan dengan keluarganya pula yang telah terjalin sejak masa ayahnya, selalu menceritakan kembali peristiwa-peristiwa dari masa itu kepada saya dan senantiasa berkata bahwa Hadrat Sahib sangat bermurah hati, selalu menyambut dengan senyum dan tidak pernah membiarkan saya pulang dengan tangan kosong. Suatu kali Hadrat Sahib memberi saya apel yang sangat istimewa. Saya membawanya pulang dan Pandit Lekram pun sudah menjadi kebiasaannya, setiap kali saya kembali, ia pasti bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Ketika saya berkata bahwa saya membawa apel, ia memandang dengan mata penuh nafsu dan berkata, "Berikan, berikan, aku pun ingin memakannya." Pandit Mohan Lal berkata bahwa saya pun berkata kepadanya dengan nada bergurau, "Kamu tidak seharusnya memakan sesuatu dari rumah musuhmu. Kamu adalah musuh besar Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kamu sendiri yang selalu berkata begitu. Lalu mengapa kamu meminta sesuatu dari rumahnya?" Maka ia pun seketika merebut apel dari tanganku dan mulai memakannya. Ia merenggutnya dan mulai memakannya. Singkatnya, mereka menyatakan bahwa mereka selalu melihat kasih sayang dan keramahan dari Hadrat Sahib. Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib menceritakan bahwa Huzur memiliki misk atau kasturi. Suatu kali saya menyebutkan bahwa, "Huzur, saya membutuhkan misk." Huzur pun meletakkan kotak kecil itu di hadapan saya dan berkata, "Ambillah sesuka Anda."
Saya hanya mengambil sedikit, lalu Huzur tersenyum dan berkata, ini tidak ada apa-apanya. Kemudian Huzur sendiri memberikan kepada saya misk hampir 1 tola hingga 1,5 tola. Ini adalah barang yang sangat berharga. Misk hingga hari ini pun masih berharga dan digunakan dalam obat-obatan dan sebagainya. Namun beliau tidak peduli dengan kemahalan suatu barang. Beliau hanya ingin menunjukkan keluhuran akhlaknya. Sebuah kisah tentang kepedulian dan kemurahan beliau alaihissalam kepada para sahabatnya diceritakan oleh Hakim Mufti Fazlur Rahman Sahib. Beliau berkata bahwa istri saya melahirkan seorang anak dan pada hari ke-7 menjelang waktu maghrib, tanda-tanda kejang mulai tampak pada istri saya. Karena pada hari-hari itu wabah tersebut sedang menyebar, maka perhatian pun sangat tertuju kepadanya. Beliau berkata, setelah salat maghrib, saya berlari menghadap Hadrat Sahib dan menyampaikan kepada beliau bahwa inilah keadaan istri saya. Beliau bersabda, ini adalah pertanda penyakit yang sangat berbahaya. Segera berikan kepadanya 10 rati hing, yakni asafoetida. Beliau menyebutkan obatnya yaitu hing dan bersabda, beritahukan kepada saya setelah 1 hingga 1,5 jam. Saya kembali menghadap setelah salat Isya dan menyampaikan bahwa penyakitnya semakin parah. Bukannya berkurang, malah bertambah. Kemudian beliau bersabda, berikan 10 rati, kinin. Kabari lagi saya setelah 1 jam. Dan jangan berpikir bahwa saya sudah tidur. Panggillah dengan bebas dari tangga bagian pria. Setelah 1 jam, saya kembali lagi dan menyampaikan bahwa tidak ada perbaikan sama sekali. Kemudian beliau bersabda, berikan 10 rati misk. Saya mengatakan, dari mana saya mendapatkan misk pada saat seperti ini? Huzur pun mengambil segenggam penuh misk dan bersabda, ini kira-kira 10 rati. Saya berkata, Huzur, ini terlalu banyak. Beliau bersabda, bawalah, nanti akan berguna lagi. Saya mengambilnya dan memberikan 10 rati kepada si sakit. Setelah 1 jam, saya kembali lagi dan menyampaikan bahwa penyakitnya semakin bertambah parah. Beliau bersabda, sekarang berikan 10 tola castor oil. Berbagai obat terus diganti-ganti. Saya datang dan memberikan 10 tola castor oil. Setelah itu, si sakit mengalami muntah yang sangat hebat, dan muntah dalam penyakit ini merupakan tahap akhir. Setelah muntah, nafasnya terputus-putus, lehernya tertarik ke belakang, pandangannya menjadi gelap, dan lidahnya pun terkunci. Saya kembali berlari menaiki tangga. Huzur mendengar suara saya, lalu membuka pintu dan bersabda, ada apa? Semoga baik-baik saja. Saya berkata, sekarang keadaannya sudah sangat kritis. Nafasnya terputus-putus, lehernya tertarik. Ini adalah kondisi kejang yang disebut ajaith. Matanya tidak bercahaya dan lidahnya terkunci. Beliau alaihissalam bersabda, semua sarana duniawi telah kita gunakan. Sekarang masih ada 1 senjata yang tersisa, yaitu doa. Pergilah. Saya baru akan mengangkat kepala dari doa ini setelah dia sembuh. Betapa besar kasih sayang beliau. Ia berkata bahwa setelah mendengar ini, saya kembali pulang dan berkata kepada istri saya, sekarang apa yang perlu kamu khawatirkan? Sang majikan sendiri telah mengambil alih tanggung jawabnya. Ia berkata bahwa saat itu sudah pukul 2 malam, saya pulang ke rumah dan meninggalkan si sakit dalam keadaan itu, lalu menggelar carpai di kamar lain dan tidur. Karena Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda bahwa beliau sekarang akan berdoa, maka sudah tidak ada lagi masalahku. Ia berkata bahwa di pagi hari mata saya terbuka karena suara bunyi sebuah wadah. Ketika saya melihat, ternyata istri saya sedang membereskan beberapa wadah di arah kaki saya. Saya bertanya, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, engkau sedang tidur tadi, dan 2 jam kemudian Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam peristiwa ini terdapat bukti standar tertinggi dan rasa sayang maupun pemberian karunia bagi para sahabat.
Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib menulis bahwa di Kadian terdapat seorang benggaru bernama Nihal Singh, seorang jat yang bodoh. Di masa mudanya ia pernah bertugas di sebuah pasukan dan menerima pensiun. Rumahnya berdinding tembok dengan tembok divan khana milik Janab Khan Bahadur Mirza Sultan Ahmad Sahib berdampingan langsung. Ia adalah penentang keras jemaat ini, dan atas hasutannya telah diajukan sebuah perkara pidana palsu yang berbahaya terhadap Hadrat Hakim Al-Ummat, Hadrat Khalifah Nuruddin, Hadrat Khalifatul Masih Al-Awwal, dan beberapa Ahmadi lainnya. Ia selalu bersekutu dengan orang-orang lain untuk menyusahkan para Ahmadi dan mencaci maki mereka sudah menjadi kebiasaannya. Tepat pada hari-hari ketika perkara-perkara itu sedang berjalan, istri keponakannya, Santa Singh, memerlukan misk atau kasturi. Dan bukan saja misk itu tidak tersedia di tempat lain, bahkan barang itu pun sangat berharga. Maka dalam keadaan demikian, ia pergi ke pintu Hadrat Masih Maud alaihi salam dan meminta misk. Orang yang sama yang selama ini menjadi musuhnya. Hadrat Masih Maud alaihi salam segera datang ketika ia memanggil dan tidak membiarkannya menunggu sedikit pun. Beliau mendengar permintaannya, beliau langsung masuk ke dalam dan berkata, "Tunggu, saya akan segera membawanya." Maka beliau pun membawa sekitar setengah tola misk dan menyerahkannya kepadanya. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib menulis bahwa ketika wabah taun menyebar di negeri ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam di bawah wahyu dan ilmu Allah Ta'ala mulai menyiapkan sebuah obat. Beliau menamakannya teriak ilahi, dan obat ini tidak memiliki resep yang tetap, melainkan beliau menyediakan bahan-bahannya sesuai dengan petunjuk wahyu khafi Allah Ta'ala, dan berdasarkan prinsip yang sama itu, yakni tidak mempedulikan prinsip umum ilmu kedokteran yang berlaku, beliau menyerahkan takaran dan ukuran bahan-bahannya kepada ilmu ilahi yang asli itu. Seberapapun yang diperlukan, beliau terus memasukkannya. Dalam obat ini dimasukkan permata-permata senilai beberapa ribu rupiah, dan berbagai obat-obatan berharga lainnya pun dimasukkan ke dalamnya. Ketika obat-obat ini telah siap, Huzur alaihissalam membagikannya dengan penuh kemurahan hati dan tidak mengambil satu butir pun darinya. Bahkan kepada mereka yang memintanya dari daerah luar, beliau mengirimkannya melalui paket tercatat atas biaya beliau sendiri. Dr. Sadiq Sahib pernah menceritakan, ada seseorang yang meminta 2 atau 3 paket obat teriak, maka beliau membungkusnya dalam jumlah yang sangat banyak ke dalam kotak-kotak, lalu mengirimkannya melalui layanan paket tercatat. Irfani Sahib sendiri menulis, saya yang lemah ini pun pernah meminta kepada beliau, maka beliau menganugerahkan kepada saya dalam jumlah yang sangat besar. Bukan hanya mengenai teriak saja perilaku beliau seperti itu, bahkan mengenai obat-obatan, teladan Huzur adalah bahwa kadang-kadang beliau menyerahkan seluruh botolnya sekaligus, dan kadang-kadang beliau memberikan misk yang sangat berharga dan berkualitas tinggi kepada musuh-musuh beliau yang paling keras sekalipun, yang salah satu kisahnya telah disebutkan sebelumnya. Hadrat Syekh Muhammad Nasim Sahib menceritakan, suatu kali kami membutuhkan kasturi. Pada hari-hari itu di Kadian sangat sulit untuk mendapatkannya. Saya lalu bertanya kepada Hadrat Sahib alaihissalam. Beliau lalu memberikan kepada saya dalam jumlah yang jauh melebihi kebutuhan. Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Thalwi menyampaikan, ada seorang sahabat yang dengan susah payah, upaya keras dan pengeluaran yang besar berhasil mendapatkan resep kushta, yakni obat tradisional berbahan mineral dari seseorang. Lalu menyiapkan obat kushta tersebut dan mempersembahkannya kepada Huzur alaihissalam, serta menyerahkan resepnya juga kepada Huzur. Seorang sahabat lain berkata kepada saya agar resep itu diberikan kepadanya. Namun sahabat itu tidak mau memberitahukannya kepada siapapun. Saya lalu pergi menghadap Hadrat Sahib dan berkata bahwa seorang sahabat, si Fulan, telah memberikan obat kushta kepada Huzur. Maka Huzur bersabda, botol obat itu ada di sana, ambillah. Saya lalu berkata, bagaimana dengan resepnya? Huzur bersabda, itu pun ada di sana bersamanya. Maka saya pun mengambil obat kushta itu beserta resepnya, lalu menunjukkannya kepada sahabat itu. Saya berkata, lihatlah, Anda tidak mau memberitahukannya, namun saya telah membawanya. Inilah dia. Sahabat itu lalu pergi menghadap Huzur dan berkata bahwa Huzur telah memberikannya. Maka Huzur bersabda, obat itu sudah diambil dari kami. Dia datang untuk meminta itu.
maka kami pun memberikannya. Kemudian Huzur pun bersabda kepada saya, biaz atau buku catatan resep obat milik Mirza Sahib, yakni ayah Huzur yang telah wafat, ada pada kami, dan jika Anda memang menginginkan resep-resep, maka saya akan memberikannya dari biaz ayah saya, karena di dalamnya terdapat resep-resep yang sangat baik, dan ini pun bisa Anda ambil. Setelah mendengar ini, maka saya tidak lagi teringat untuk mengambil biaz beliau tersebut, meskipun Huzur telah berkenan untuk menyerahkannya kepada saya. Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib dalam suratnya kepada Hadrat Muslih Maud alaihi salam menulis, karena kehamilan, sudah beberapa waktu ini di rumah saya terdapat kesulitan yang sedemikian rupa sehingga makanan pun tidak dapat dimasak di rumah. Roti masih dapat dibakar di tungku, namun sangat sulit untuk memasak lauk pauk. Oleh karena itu, saya memohon agar untuk beberapa waktu lauk pauk dapat dikirimkan dari Langgar. Sebagai jawabannya, Hadrat Aqdas Muslih Maud alaihi salam menulis kepada Mia Najmuddin Sahib yang menjadi penanggung jawab Langgar. Huzur memberikan petunjuk kepadanya agar Mufti Sahib sehendaknya diberikan lauk pauk yang baik dari Langgar 2 kali sehari, dan ini adalah perintah penting dari Huzur. Hadrat Muhammad Ismail Sahib menyampaikan, suatu ketika Hadrat Muslih Maud alaihi salam bermaksud mengirimkan sebuah utusan ke Nashibain untuk menyelidiki sejarah Hadrat Isa alaihissalam. Dalam kelompok tersebut terdapat Mirza Khuda Bakhsh Sahib dan Maulwi Qutbuddin Sahib, dan anggota yang ketiga adalah ayah saya, Mia Jamaluddin Sahib. Mereka semua ditentukan melalui pengundian. Huzur alaihissalam memberikan kepada ketiga orang tersebut masing-masing 50 rupiah untuk persiapan pakaian dan keperluan lainnya. Kemudian Huzur pun mengadakan sebuah acara perpisahan. Namun setelah itu pengiriman misi ini diurungkan karena beberapa alasan. Ketika keberangkatan kelompok ini dibatalkan, ayah saya lalu mempersembahkan kembali 50 rupiah kepada Huzur. Huzur lalu bersabda, apa yang telah kami berikan kepada seseorang, kami tidak mengambilnya kembali. Ketika ayah saya pulang ke rumah, maka beliau pun menceritakan peristiwa ini kepada saya. Hadrat Malik Ghulam Hussein Sahib menyampaikan, ini adalah peristiwa di masa Jalsah Salanah tahun 1894 atau 95, dan Hasamuddin Sahib Sialkoti sangat gemar memasak dan makan, dan pada saat itu beliau hadir di Jalsah. Beliau memuji-muji makanan bernama Shabdeg di hadapan Hadrat Sahib dengan penuh semangat dan berkata, Huzur, Shabdeg itu dimasak dengan sangat lezat. Shabdeg adalah masakan yang di dalamnya dimasukkan berbagai jenis daging, berbagai buah-buahan, dan juga berbagai sayuran, kemudian dimasak sepanjang malam. Hadrat Sahib lalu memanggil saya dan bersabda, Syah Sahib, silahkan untuk menyediakan bahan apapun yang Anda sukai dan sebanyak apapun yang Anda inginkan. Alhasil daging pun didapatkan dari sini, dan lobak didatangkan dari Betala. Menjelang sore hari, kira-kira 4 kuali pun disiapkan, dan beras pun diambil dari toko di sana, yaitu toko yang terkenal bagus, sebanyak 2 hingga 2,5 takaran, dan pada pagi harinya para tamu itu dijamu makan sesuai dengan keinginan Sayyid Hasamuddin Sahib ini. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menceritakan, Munshi Zafar Ahmad Sahib telah memberikan suatu catatan tertulis kepada saya bahwa pada suatu kesempatan Jalsah Salanah, uang untuk biaya Jalsah habis. Pada masa itu tidak ada pengumpulan dana khusus untuk Jalsah Salanah, yakni saat itu belum ada canda untuk Jalsah. Hadrat Masih Maud alaihi salam mengeluarkan biaya dari kantong pribadi beliau sendiri. Mir Nasir Nawab Sahib almarhum yang saat itu menjadi penanggung jawab Langgar Khana datang dan menyampaikan, saat ini tidak ada persediaan bahan makanan untuk menyiapkan makan malam tamu, yakni biaya atau uang yang ada telah habis dan persediaan bahan makanan pun telah habis. Sekarang tidak ada makanan apapun untuk para tamu. Beliau al-Islam bersabda, ambillah perhiasan dari Bibi Sahibah, yakni ambillah perhiasan dari Hadrat Ammajan yang kiranya mencukupi, lalu juallah dan sediakanlah bahan makanan. Maka perhiasan itu pun dijual atau dengan menggadaikannya, Mir Sahib lalu membawa uang dan bahan makanan pun disediakan untuk makan para tamu. 2 hari kemudian, Mir Sahib datang kembali pada malam hari dan mengatakan hal ini pun terjadi di hadapan saya. Untuk esok hari pun tidak ada lagi bahan makanan. 2 hari telah berlalu dengan perantaraan penjual perhiasan itu. Sekarang apa yang harus dilakukan? Huzur bersabda, kita telah berupaya menyiapkan melalui perantaraan sarana-sarana lahiriah apa yang ada pada kita. Semuanya telah kita berikan, kini kita tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka, tamu-tamu ini datang demi Allah Ta'ala dan adalah tamu-tamu Allah, maka dia sendirilah yang kini akan mengatur makanan untuk mereka. Kemudian pada keesokan harinya, ketika petugas pos datang, sekitar pukul 8 atau 9 pagi, Huzur memanggil Mir Sahib dan saya, dan di tangan tukang pos itu terdapat sekitar 10 hingga 15 wesel pos yang datang dari berbagai tempat.
masing-masing senilai 100 atau 50 rupiah. Dan di sana tertulis, kami tidak dapat hadir, uang ini dikirimkan untuk memenuhi keperluan para tamu. Setelah menerimanya, beliau alaihissalam lalu menyampaikan pidato tentang tawakal. Pada saat itu pun, ada beberapa orang lain yang hadir di sana. Huzur di sana bersabda, sebagaimana seorang manusia duniawi memiliki keyakinan terhadap uang yang tersimpan di dalam peti besinya, bahwa kapanpun ia menginginkannya, ia akan mengambilnya. Maka bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, mereka memiliki keyakinan kepada Allah Ta'ala yang melebihi hal itu. Dan demikianlah yang terjadi bahwa ketika ada kebutuhan, Allah Ta'ala segera mengirimkannya. Maka beliau pun ketika bersabda bahwa mereka adalah tamu-tamu Allah Ta'ala dan segalanya adalah demi Allah, pastilah beliau juga berdoa dan tawakal beliau pun sempurna. Dan Allah Ta'ala kemudian mengatur segalanya. Hadrat Mia Rahmatullah Sahib menceritakan, Huzur sering bersabda, kekeringan dan wabah tengah datang bersamaan. Namun demikian, orang-orang tidak mau bertobat. Mereka mati karena kelaparan, dan 3 tahun setelahnya wabah tahun yang dahsyat menyebar di negeri ini. Di hari kekeringan itu, Huzur kerap bersabda, dalam hadis-hadis telah disebutkan bahwa pada masa Al-Masih yang dijanjikan akan terjadi kekeringan. Sabda Nabi Karim SAW dan janji Allah Ta'ala pun telah terpenuhi. Di sisi lain, Huzur memerintahkan kepada Maulwi Sahib Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu, sediakanlah bahan makanan sebanyak mungkin. Saat itu, pengelolaan langgarkhana masih berada di tangan Huzur. Hadrat Masih Maud alaihissalam sendirilah yang memegang pengelolaan langgar. Karena ada kekhawatiran dan ketakutan akan bahaya kelaparan terkait bahan-bahan makanan yang ada, maka beliau bersabda agar terlebih dahulu mengurus pengadaan bahan makanan tersebut. Dan tugas ini diserahkan kepada Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, agar segera membelinya. Huzur telah bersabda bahwa kepada Maulwi Sahib, dan atas perintah Huzur, Maulwi Sahib membeli 30 karung dari saya untuk langgarkhana. Sumbangan dana sangat terbatas, dan semua perhiasan yang ada di rumah Huzur dijual oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. 700 rupiah diberikan kepada Maulwi Sahib untuk membeli gandum. 700 rupiah pada masa itu adalah jumlah yang sangat besar. Hadrat Maulwi Sahib kemudian mengutus Mia Najmuddin Sahib, almarhum, ke desa untuk membeli gandum. Dikatakan bahwa Mirza Ismail Sahib pun turut serta bersama mereka. Gandum pun dibeli, dan orang-orang yang terusir dari Bikaner, sebuah wilayah di negara bagian Rajasthan, India, berdatangan ke wilayah kami. Di sana terjadi kelaparan yang sangat parah, sehingga orang-orang pun berdatangan dari sana, dan suara roti terdengar dari seluruh penjuru. Huzur memerintahkan agar tepung terus-menerus dimasak di langgar setiap saat, dan roti harus selalu tersedia. Kepada Mia Najmuddin Sahib diperintahkan agar roti-roti diberikan kepada siapapun yang memintanya, dan tidak ada seorang pun boleh pergi dengan tangan kosong. Dalam beberapa hari saja, gandum yang telah dibeli itu pun habis. Kemudian Huzur menyampaikan pidato yang kata-katanya adalah sebagai berikut, ini adalah sesuatu yang bersifat sementara. Tidak selamanya pengorbanan seperti ini harus dilakukan, dan tidak selamanya pula pahala seperti ini diberikan. Ini adalah hari-hari yang istimewa bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada para sahabat demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Atas pidato ini terkumpullah sejumlah uang, dan sebagian lagi datang dari luar, lalu gandum pun dibeli kembali. Demikianlah, dengan cara seperti ini, upaya ini terus dijalankan selama hari-hari paceklik. Orang-orang yang datang segera disediakan makanan, dan Huzur biasa bersabda, saya telah membaca di surat kabar tertentu bahwa di suatu negeri sekian banyak anak-anak meninggal karena kelaparan, dan sekian banyak orang pun meninggal. Gandum tidak tersedia. Ini adalah azab Allah Ta'ala yang sangat keras. Ini adalah murkanya bahwa gandum tidak tersedia. Dan berkali-kali beliau menyebutkan agar Allah Ta'ala kiranya menurunkan rahmatnya, dan dengan kegelisahan yang besar beliau terus bertanya kepada Mia Najmuddin dan menyampaikan perihal gandum kepada Maulwi Sahib. Dewasa ini pun di sebagian negara-negara dunia, keadaan seperti ini masih ada. Keadaan sangat sulit, paceklik melanda, gandum tidak tersedia, atau harganya mahal sehingga orang-orang tidak mampu membelinya, dan orang-orang meninggal karena kemiskinan dan kelaparan. Ini adalah karunia Allah Ta'ala bahwa dimanapun hal ini diketahui, jemaat pun mengirimkan dana untuk membantu mereka dan memenuhi kebutuhan mereka, dan banyak orang yang turut serta memberikan sumbangsih mereka dalam hal ini.
Semoga Allah telah memberikan taufik yang lebih besar lagi kepada mereka agar dapat terus berupaya lebih keras dalam membantu orang-orang yang miskin ini dan membantu orang-orang yang tertimpa bencana kelaparan. Hadrat Qadi Nur Muhammad Sahib menuturkan, hal yang saya sampaikan ini berkenaan dengan masa Hadrat Amirul Mukminin, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua. Saya memiliki teman sekelas dan bersama mereka saya sering mendapat kesempatan untuk belajar di malam hari di Darul Masih. Hadrat Maulwi Syair Ali Sahib biasa mengajar kami. Hadrat Masih Maud alaihi salam kerap menyampaikan ceramah nasihat kepada kaum wanita. Pada saat itu suara ceramah tersebut terdengar dengan jelas sampai ke telinga kami. Namun sayang sekali tidak ada satupun yang masih saya ingat. Untuk tepung di Langgar Khana biasanya Mia Ahmad Nur yang pergi. Dan ketika tepung itu dibawa dengan keledai, Allah Ta'ala pun memberikan kesempatan kepada saya untuk mengangkat karung tepung tersebut dan mengantarkannya ke Darul Masih. Dan Huzur alaihissalam pun pernah saya lihat sekali bahwa beliau membawa banyak rupis di lipatan baju kurtah beliau dan tanpa menghitungnya beliau menuangkannya ke dalam lipatan baju Mia Ahmad Nur. Beliau memberikan uang tanpa menghitungnya seraya bersabda, pergilah ke Langgar Khana karena ada kebutuhan. Berilah barang-barang dan bawalah kemari agar pengelolaan langgar dapat terus berjalan. Hadrat Mia Chiragdin Sahib menceritakan, suatu ketika tenggorokan saya tersumbat sedemikian rupa sehingga suara saya sama sekali tidak keluar. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda kepada Hadrat Maulwi Nuruddin Sahib, tolong obatilah penyakit tenggorokan Chirag. Apa gerangan penyebabnya sehingga suaranya tidak keluar? Hadrat Maulwi Sahib pun terus mengobati, namun tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian pada suatu kesempatan, Dr. Muhammad Hussein Shah Sahib, Dr. Yaqub Beg Sahib, dan Dr. Hure Khan Sahib dari Lahore berkumpul bersama. Maka di hadapan mereka pun Huzur menyebutkan hal ini. Apa sebabnya suara anak ini terhalang? Atas hal itu, Dr. Yaqub Beg Sahib setelah memeriksa tenggorokan saya berkata, jika Huzur memerintahkan, maka bagian dalam tenggorokannya ada yang dapat dipotong. Yakni tampaknya hal itu disebabkan oleh tonsil atau amandel, dan dengan cara demikian suaranya akan terbuka kembali. Huzur tidak bersabda apapun atas hal itu dan beliau pun diam. Kemudian beberapa hari setelah itu Huzur bersabda, Chirag, sekarang kami yang akan mengobati kamu. Dan pada saat itu juga, setelah memeriksa, beliau bersabda, kami akan menyiapkan resep untuk kamu. Adalah kehendak Allah. Pada hari itu juga, seorang pedagang rempah-rempah dari Amritsar datang membawa sebuah toples berisi acar daun pohon ak. Huzur membuka dan melihatnya lalu bersabda, inilah obat untuk kamu. Beliau sebelumnya telah bersabda bahwa beliau akan menyiapkan resep. Kemudian saat itu juga seseorang yang biasa membuat resep atau membuat acar dan berbagai bahan yang juga menjalankan pekerjaan tabib membawa acar daun pohon ak itu. Lalu beliau alaihissalam pun bersabda, inilah obat untuk kamu. Maka pada waktu makan, 2 atau 3 lembar daun diletakkan di atas roti tipis dan diberikan kepada saya. Itu sangat lezat dan Huzur pun turut menyantapnya. Alhasil, saya mendapat kesembuhan darinya. Lalu Huzur memberikan seluruh toples itu kepada saya seraya bersabda, makanlah ini semua. Maka ketika saya memakannya, saya pun sembuh sepenuhnya. Hadrat Mirza Afzal Beg Sahib menceritakan, saya pertama kali datang ke Qadian pada tahun 1899. Ayah saya seorang kuasa hukum pengadilan. Keduanya namanya tercatat sebagai Afzal Beg. Tampaknya ada kesalahan nama di sini. Bagaimanapun, beliau berkata bahwa ayah saya seorang kuasa hukum pengadilan mendaftarkan saya ke Ta'limul Islam High School untuk menuntut ilmu. Dan ada beberapa siswa yang tinggal di asrama. Pada waktu itu pengaturan makan minum para siswa asrama disatukan dengan makan dari langgar. Ketika ada beberapa keluhan mengenai makanan, ayah saya menyampaikannya kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa anak-anak mengalami kesulitan dalam hal makanan. Atas hal itu, Huzur dengan penuh kasih sayang bersabda bahwa makanan akan diberikan kepada anak-anak dari rumah. Dan demikianlah selama beberapa bulan, makanan terus datang kepada kami dari rumah Huzur sendiri. Dan kadang-kadang Huzur juga mengirimkan mangga dan manisan dan sebagainya dari rumah untuk dimakan. Khaja Abdurrahman Sahib Kashmiri menceritakan kepada Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib bahwa almarhum Hafiz Hamid Ali Sahib pernah menyampaikan kepadanya, ketika Huzur menerima uang dari suatu tempat, beliau akan memanggil saya dan memberikan uang tersebut begitu saja tanpa dihitung. Seraya bersabda, ambillah uang ini sekarang, karena tidak diketahui kapan lagi uang akan ada di tangan kita. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis bahwa almarhum Hafiz Hamid Ali Sahib adalah pelayan khusus Hadrat Masih Maud alaihi salam yang sering diberi uang oleh beliau alaihi salam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta keperluan menjamu para tamu dan sebagainya. Hadrat Khan Sahib Said Ghulam Hussain Sahib menceritakan,
Pernah suatu ketika Huzur mengutus saya dari Kadian untuk mengambil sebuah parsel kereta api dari Betala. Surat muatan sudah tiba dan beliau memberi saya uang sebesar 5 rupis. Beliau memerintahkan, ambillah parsel tersebut dari Betala dengan membawa surat muatan yang datang melalui kereta api itu. Parsel tersebut ternyata berisi 1 keranjang buah anggur yang biaya tebusnya hanya menghabiskan 4 ana. Ketika saya membawa dan menyerahkan keranjang itu, Huzur merobek kain goni penutup keranjang tersebut, lalu dengan kedua tangannya beliau mengambil buah anggur dan memberikannya kepada saya, terlebih dahulu sambil bersabda, "Ini bagian Anda." Saat saya hendak mengembalikan sisa uang sebesar 4,75 rupis, Huzur mengangkat keranjang tersebut lalu membawanya masuk ke dalam seraya bersabda, "Kami tidak pernah membuat perhitungan dengan sahabat-sahabat kami. Usia saya pada saat kejadian itu baru 15 tahun. Hadrat Munshi Qazi Mahbub Alam Sahib menceritakan bahwa Maulwi Muhammad Ali Sahib dan Khwaja Kamaluddin Sahib dahulu bersama-sama membuka praktik hukum menjadi pengacara di Peshawar. Keduanya adalah rekan kerja, yakni mereka memiliki usaha bersama di sana. Kemudian Maulwi Muhammad Ali Sahib pindah ke Kadian, sementara Khwaja Sahib tetap tinggal di sana. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam menghadapi beberapa kasus pengadilan, kemungkinan besar yang dimaksud adalah kasus-kasus Karamdin, Khwaja Sahib datang dari Peshawar untuk mengawal kasus tersebut. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam datang ke Masjid Mubarak, Khwaja Sahib dengan wajah yang tampak sangat sedih dan memelas memohon, "Huzur, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu bagaimana perjuangan saya hingga bisa sampai di sini. Saya terpaksa menggadaikan perhiasan istri saya demi mendapatkan uang ongkos perjalanan agar bisa sampai ke sini. Kondisi keuangan saya sedang sangat terpuruk." Mendengar hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Khwaja Sahib, apakah Anda sedang membutuhkan uang? Mari, ikutlah." Kemudian Huzur alaihissalam masuk ke dalam rumah dan Khwaja Sahib pun ikut menyertai beliau. Beliau membuka sebuah peti, lalu mengambil 2 atau 3 genggaman penuh dengan tangan beliau. Begitulah cara beliau mengambilnya. Lalu menuangkannya ke dalam pangkuan pakaian jubah Khwaja Sahib seraya bersabda, "Khwaja Sahib, apakah ini cukup atau masih kurang?" Khwaja Sahib menjawab, "Cukup Huzur, sekarang ini sudah sangat banyak." Khwaja Sahib kemudian menghitung uang tersebut di Masjid Mubarak dan jumlahnya ternyata sekitar 300 rupis. Keesokan harinya Khwaja Sahib berangkat ke Gurdaspur. Huzur alaihissalam menuangkan uang tersebut ke dalam pangkuannya tanpa dihitung sama sekali. Dan sudah menjadi kebiasaan umum Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa beliau tidak pernah menghitung-hitung uang ketika memberikannya kepada para pelayan, karena beliau menaruh kepercayaan dan keyakinan yang penuh kepada mereka. Selama saya berkesempatan tinggal di sana, beliau alaihissalam tidak pernah sekalipun meminta rincian pertanggungjawaban keuangan dari pelayan manapun. Sebaliknya, setiap kali ada yang meminta uang, Huzur alaihissalam akan langsung memberikannya. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani seraya menyebutkan kisah mengenai kasih sayang Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada Khwaja Sahib menulis, Khwaja Kamaluddin Sahib yang saat ini telah terputus dari jemaat, yakni keluar dari jemaat dan memelihara kebencian serta permusuhan terhadap keturunan dari ayah yang telah berjasa kepadanya, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, telah melimpahkan banyak kebaikan kepadanya. Namun ia justru memusuhi putra beliau, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu. Sebenarnya adalah orang yang telah sangat banyak mengalami sendiri kebaikan, kemurahan hati serta kedermawanan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman terkait anugerah-anugerah dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Uang dalam jumlah yang tak terhitung telah ia terima, namun meskipun telah menerimanya, ia tidak pernah mengakuinya. Bahkan setelah menerimanya pun ia tidak pernah menceritakannya. Tidak pula berterima kasih kepada manusia dan justru terus menyombongkan pengkhidmatan-pengkhidmatannya sendiri. Ia terus saja mengklaim bahwa aku sedang melakukan pengkhidmatan yang sangat besar bagi jemaat. Syekh Yaqub Ali Sahib menulis, "Saya menganggap hal ini sebagai sebuah tindakan yang tidak tahu balas budi dan melupakan kebaikan orang lain." Pada hari-hari ketika persidangan kasus-kasus hukum Maulwi Karamdin sedang berlangsung di Gurdaspur, suatu kali di tengah-tengah masa persidangan tersebut, ia memperlihatkan sebuah surat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam yang datang dari rumahnya di Peshawar, yang di dalamnya menceritakan tentang kesulitan keuangan. Huzur alaihissalam segera memberikan uang tunai sebesar 500 rupis kepada beliau saat itu juga, lalu bersabda bahwa beliau akan terus memberinya 100 rupis setiap bulan, dan setelah itu beliau memang terus memberikan tunjangan bulanan sebesar 100 rupis tersebut. Secara khusus, atas imbauan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, para anggota jemaat telah mengirimkan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk biaya-biaya persidangan, dan uang tersebut dipegang oleh Khwaja Sahib. Hadrat
Masih Maud alaihissalam tidak pernah sekalipun meminta rincian pertanggungjawabannya. Di samping perlakuan finansial dan pemberian semacam ini, Hadrat Sahibzada Abdul Latif Sahib Syahid pernah membawakan sebuah mantel berharga bermodel Afgan untuk Huzur alaihissalam. Khwajah Sahib meminta mantel tersebut. Saya berkata, "Huzur, anugerahkanlah mantel ini kepada saya agar saya dapat memakainya saat memasuki ruang sidang. Sehingga berkat mantel ini, wibawa saya dapat terpancar di hadapan pengacara pihak lawan dan majelis hakim." Huzur pun tersenyum lalu memberikan jubah bersulam emas yang berharga tersebut kepada Khwajah Sahib. Pada khutbah yang lalu juga telah disebutkan bahwa Sahibzada Abdul Latif Sahib membawakan sebuah mantel dari Postin, yaitu terbuat dari kulit berkualitas tinggi yang sangat bagus. Bahkan di masa sekarang pun pakaian kulit dianggap sangat mahal, dan di zaman itu pun demikian. Mantel itu juga beliau berikan kepada Khwajah Sahib atas permintaannya. Syekh Hamid Ali Sahib menceritakan, hingga akhir hayat beliau tidak pernah sekalipun meminta pertanggungjawaban keuangan dari saya dan tidak pernah sekalipun marah kepada saya. Bahkan pernah suatu ketika saya pergi ke Lahore, Maulid Nuruddin Sahib mengirimkan sebuah wesel senilai 700 rupiah dan saya pergi untuk mencairkannya. Itu berupa uang, bisa jadi semacam money order atau voucher. Saya juga membawa dan membeli beberapa barang keperluan dari sana. Setelah membeli semua barang tersebut, tersisa uang kembalian sekitar 50 rupiah yang saya bawa pulang. Saya pun menyerahkan rincian pengeluaran uang tersebut kepada Huzur alaihissalam. Namun beliau bersabda, "Kapan saya pernah meminta rincian perhitungan dari Anda?" Hadrat Syekh Ahmad Din Sahib menceritakan, pernah suatu ketika Huzur alaihissalam memerintahkan saya dengan mengatakan, "Pergilah ke Amritsar, temui Mia Nabi Baksh Sahib, seorang penjahit rajut Rafugar." Beliau menulis dan memberikan sebuah surat kepada saya seraya bersabda, "Berikan surat ini kepadanya. Barang-barang apa saja yang dia belikan untuk Anda, segeralah bawa kemari dan kembalilah besok." Namun pada keesokan harinya, saya agak terlambat tiba kembali. Huzur memiliki seorang pelayan bernama Mia Karam Dad Sahib dan beliau memerintahkannya dengan mengatakan, "Pergilah cepat dan cari tahu." Ahmad Din diutus ke Amritsar dan dia belum juga kembali sampai sekarang. Semoga semua baik-baik saja. Di tengah jalan, Mia Karam Dad Sahib berpapasan dengan saya dan berkata, "Hadrat Sahib sangat mengkhawatirkan Anda." Ketika saya tiba di hadapan Huzur alaihissalam, beliau langsung bersabda terlebih dahulu, mengatakan, "Apakah Anda mengalami kesulitan di jalan?" Saya menjawab, "Huzur, sama sekali tidak ada kesulitan." Hati saya langsung berbunga-bunga karena beliau menanyakan keadaan saya. Kemudian saya hendak menyerahkan secari kertas rincian pengeluaran beserta sisa uang kembalian. Huzur alaihissalam bertanya, "Kertas apa ini?" Dengan penuh takzim, saya menjawab, "Ini adalah rincian pengeluaran untuk barang-barang tersebut dan ini sisa uangnya." Dengan penuh rasa kasih sayang, beliau bersabda, "Perhitungan apa yang ada di antara kami dan Anda? Gunakanlah sisa uang ini untuk keperluan Anda sendiri." Saya pun sangat gembira. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis bahwa pada suatu ketika Hadrat Hakimul Ummat Maulana Nuruddin Sahib pernah meminjam sejumlah uang dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ketika beliau mengirimkan kembali uang tersebut untuk dikembalikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau alaihissalam tidak berkenan menerimanya. Beliau mengembalikannya lagi seraya bersabda, "Apakah Anda menganggap uang kami berbeda dengan uang Anda?" Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani juga menulis bahwa sejak Hadrat Masih Maud alaihissalam mengumumkan pengutusannya sebagai utusan Allah dan orang-orang mengetahui pula bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa raja-raja akan mencari keberkatan dari pakaian engkau, maka pada umumnya orang-orang meminta pakaian kepada beliau dan beliau tidak pernah menolak permintaan siapapun. Bahkan ada kalanya keadaan menjadi sedemikian rupa sehingga yang tersisa pada tubuh beliau hanyalah pakaian yang sedang dikenakan, karena semua pakaian lainnya telah beliau berikan kepada orang-orang. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah mengizinkan Mir Abbas Ali Sahib menggunakan sendiri uang hasil penjualan kitab Barahin Ahmadiyah yang diterimanya. Ini hanyalah salah satu contoh kecil dari kelapangan hati dan kemurahan beliau. Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib mengatakan bahwa Mirza Nizamuddin Sahib dan Mirza Imamuddin Sahib meskipun merupakan kerabat Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah penentang yang sangat keras terhadap beliau. Namun demikian, setiap kali mereka berada dalam keadaan membutuhkan dan meminta bantuan, Huzur alaihissalam selalu memenuhi permintaan mereka. Beliau menceritakan, pernah pada suatu kesempatan di hadapan saya sendiri, Mirza Nizamuddin Sahib meminta uang kepada Huzur sebesar 50 rupiah atau sedikit lebih atau kurang dari jumlah itu. Huzur pun segera mengirimkan uang tersebut melalui Hafiz Hamid Ali Sahib. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis bahwa Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib menceritakan kepada beliau, pada suatu hari Abdul Muhyi Sahib, seorang Arab, berbicara kepada saya tentang masa kekhalifahan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa dermawannya Hadrat Masih Maud alaihissalam.
Beliau melanjutkan, selama masa hidup Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya tidak pernah mengalami kesulitan. Apapun yang saya perlukan, saya memintanya kepada beliau tanpa rasa sungkan. Huzur bukan hanya memenuhi kebutuhan saya, bahkan selalu memberikan lebih dari yang saya perlukan. Bahkan tanpa saya minta pun, beliau tetap sering memberi kepada saya. Ketika Huzur wafat, pada masa Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu, padahal beliau juga sangat masyhur karena kemurahan hatinya, kebutuhan-kebutuhan saya tidak dapat beliau penuhi sebagaimana sebelumnya. Akhirnya karena merasa kesulitan, saya menulis surat kepada beliau. Memang Anda telah menjadi khalifah Hadrat Masih Maud alaihissalam, tetapi dalam memenuhi kebutuhan saya, Anda belum dapat menjalankan kekhalifahan beliau. Beliau alaihissalam dahulu memperlakukan saya dengan cara seperti itu. Setelah menerima surat ini, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu pun memberikan bantuan kepada saya. Akan tetapi demi Allah, di manakah kedudukan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan di manakah yang lainnya? Dibandingkan dengan beliau, semua itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Pada suatu ketika, di rumah Hadrat Masih Maud alaihissalam, seorang perempuan miskin mengambil sedikit beras tanpa izin. Orang-orang melihatnya sehingga terjadilah kegaduhan. Saat itu, beliau alaihissalam sedang berada di kamar beliau mengerjakan sesuatu. Ketika mendengar keributan itu, beliau keluar dan melihat seorang perempuan yang tampak sangat miskin dan lemah berdiri dengan sebungkus kecil beras di tangannya. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi dan melihat keadaan perempuan itu, hati beliau alaihissalam pun tergerak oleh belas kasihan. Beliau bersabda, perempuan ini tampaknya lapar dan sangat miskin. Berikan sedikit beras kepadanya, lalu biarkan ia pulang. Bahkan berilah lebih banyak lagi kepadanya. Hendaklah kalian meneladani sifat Allah yang maha menutupi aib. Setelah meriwayatkan peristiwa itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis bahwa orang yang tergesa-gesa mungkin akan berkata, bukankah tindakan seperti ini justru akan mendorong orang-orang menjadi berani mencuri? Bukankah ini berarti beliau sedang memberanikan seorang pencuri? Akan tetapi, orang-orang yang bijaksana akan memahami bahwa harta itu memang milik Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri, sedangkan perempuan yang mengambilnya adalah seorang wanita yang kelaparan dan hidup dalam kemiskinan yang amat parah. Karena itu, tindakan tersebut bukanlah membantu perbuatan mencuri, melainkan pada hakikatnya termasuk memberikan pertolongan kepada orang-orang miskin. Dalam hadis-hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersikap demikian. Dalam keadaan seseorang sangat miskin dan terpaksa mengambil sedikit makanan karena kelaparan yang amat sangat, beliau tidak memperlakukannya sebagai seorang pencuri, melainkan memilih untuk memaafkan perbuatannya. Demikianlah teladan kesempurnaan beliau dalam mengikuti junjungan beliau, Hadrat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala abdikal masihil ma'ud wa barik wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Rasulullah SAW dan kepada hambamu Al-Masih yang dijanjikan, serta limpahkanlah keberkatan dan keselamatan kepada keduanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر